Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan ruang sampel. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa peluang itu dibedakan menjadi dua, yaitu peluang empiris dan peluang teoritis. Peluang empiris sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke peluang teoritis, kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai apa itu ruang sampel dan apa itu titik sampel. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Menentukan ruang sampel dan titik sampel. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami konsep ruang sampel dan titik sampel. Yang kedua, kita dapat menentukan ruang sampel dari percobaan koin yang dilempar. Yang ketiga, kita dapat menentukan ruang sampel dari percobaan dadu yang dilempar. Dan yang keempat, kita dapat menentukan ruang sampel dari percobaan gabungan koin dan dadu yang dilempar. Pengertian ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dapat terjadi pada suatu percobaan. Atau bisa dinyatakan dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu adalah ruang sampel itu adalah semua kejadian yang mungkin terjadi. Ingat ya, jadi semua kejadian yang mungkin terjadi. Ruang sampel itu disimbolkan dengan huruf S. Banyaknya anggota ruang sampel itu disimbolkan dengan N kemudian dalam kurung S. Nah, contohnya ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Kan kita tahu dadu itu ada 6 sisi, ya kan? Berarti ruang sampelnya itu adalah angka 1, kemudian mata dadu angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Jadi kemungkinan yang muncul kan bisa ini semua ya. Jadi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Nah, berarti banyaknya anggota ruang sampel atau NS-nya itu adalah 6. Karena ini ada 6 kejadian. Jadi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Pengertian titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota tunggal pada ruang sampel. Jadi contoh titik sampel pada pelemparan sebuah dadu itu adalah titik sampel 1, titik sampel 2, titik sampel 3. 3 ini artinya adalah muncul angka 3 pada pelemparan sebuah dadu. Jadi anggota-anggota dari ruang sampel itu disebut sebagai titik sampel. Jadi cuman anggota tunggalnya saja dan seterusnya. Nah, sekarang menentukan ruang sampel percobaan satu koin yang dilempar. Jika sebuah koin dilempar, maka akan ada dua kejadian yang mungkin terjadi, yaitu muncul sisi angka atau sisi gambar. Jadi ini sisi angka atau yang ini sisi gambar. Sehingga ruang sampelnya itu terdiri dari angka, koma, gambar. Dan banyaknya anggota ruang sampel itu adalah dua, yaitu yang pertama angka dan yang kedua gambar. Kemudian menentukan ruang sampel percobaan untuk dua koin yang dilempar. Nah, ini ada yang koin pertama dan yang ini koin kedua. Jadi ini bisa koin pertama muncul angka atau muncul gambar, sedangkan koin kedua juga bisa muncul angka atau muncul gambar. Jika dua buah koin dilempar, maka kejadian yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dengan diagram Bond sebagai berikut. Jadi ini untuk koin yang pertama, ini yang koin kedua. Nah, keterangannya seperti ini. Jadi angka-angka ini maksudnya adalah koin pertama itu muncul angka, koin kedua muncul angka. Kemudian koin pertama angka, koin kedua gambar. Jadi angka gambar. Dan kemudian gambar angka ini disimbolkan GA, artinya koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka, dan yang terakhir adalah gambar-gambar. Koin pertama muncul gambar dan koin kedua juga muncul gambar. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini ya, tabelnya. Jadi mata uang 1 muncul angka, mata uang 2 muncul angka. Jadi ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga
ruang sampelnya atau S-nya itu adalah AA. AA ini artinya adalah angka-angka, kemudian koma angka gambar, koma gambar angka, dan gambar-gambar, sehingga banyaknya anggota ruang sampel atau NS-nya itu ada 4. Kemudian menentukan ruang sampel percobaan 3 koin yang dilempar. Nah, sekarang seperti ini, kalau 3 koin bagaimana? Ya udah, sama aja. Jika 3 koin dilempar, maka kejadian yang mungkin terjadi juga dapat dinyatakan dalam diagram pohon. Diagram pohonnya seperti ini ya. Jadi membelah lagi, jadi ada 3 tahapan. Ini koin 1, ini koin kedua, koin 2, dan ini koin yang ketiga. Keterangannya seperti ini. Jadi koin 1 angka, koin 2 angka, koin 3 angka. Berarti kejadian yang mungkin terjadi adalah angka-angka-angka atau disingkat AAA. Kemudian koin 1 angka, koin 2 angka, koin 3-nya gambar, berarti AAG. Kemudian angka, koin 2-nya gambar, kemudian angka berarti AGA, angka gambar angka. Dan seperti itu seterusnya ya. Jadi AGG, angka gambar gambar. Kemudian koin pertama itu gambar, gambar angka angka, berarti GAA, gambar angka gambar, GAG, gambar angka gambar, kemudian GGA, gambar gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar gambar gambar. Jadi koin pertama gambar, koin kedua gambar, koin ketiga juga muncul gambar. Sehingga jika 3 buah koin dilempar, maka kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampelnya itu adalah AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Keterangannya ini ya, A itu angka dan G itu gambar. Jadi banyaknya ruang sampel atau banyaknya anggota ruang sampel NS-nya itu adalah 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kemudian menentukan banyaknya anggota ruang sampel percobaan N koin yang dilempar. Nah, tadi kan kalau 1 koin kita kan peroleh NS-nya itu atau banyaknya anggota ruang sampel itu ada 2. Kemudian kalau 2 koin itu ada 4 ya NS-nya. Kemudian kalau 3 koin itu ada 8. Nah, kalau kita lihat polanya, itu kan yang 1 koin 2 itu kan 2 pangkat 1. Kemudian yang 2 koin itu adalah 2 pangkat 2. 4 itu kan 2 pangkat 2. Kemudian 3 koin kan 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3. Dari pola tersebut, kita dapat simpulkan bahwa untuk percobaan N koin, maka itu NS-nya itu bisa dirumuskan 2 pangkat N. Seperti itu. Kemudian ruang sampel untuk percobaan 1 dadu yang dilempar. Nah, ini sudah kita singgung di awal tadi ya. Jadi jika sebuah dadu dilempar, maka akan ada 6 kejadian yang mungkin terjadi, yaitu muncul angka 1 atau mungkin angka 2 atau angka 3, angka 4, angka 5 atau angka 6. Sehingga S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan NS-nya atau banyaknya anggota itu ada 6 buah. Kemudian ruang sampel untuk percobaan 2 buah dadu yang dilempar. Nah, misal dadu pertama seperti ini bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua kan juga bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jika 2 buah dadu dilempar, maka kejadian yang mungkin dapat terjadi itu dapat dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ini dadu pertama, ini dadu kedua. Jadi 1,1 di sini artinya adalah dadu pertama muncul 1, dadu kedua juga muncul 1. 1,2 di sini artinya dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2. Begitu terus sampai 6,6 ini ya. Jadi dadu pertama muncul angka 6, dadu kedua muncul angka 6. Sehingga S-nya untuk percobaan 2 buah dadu yang dilempar itu adalah 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 6,6 ini. Bisa dipahami ya maksudnya. Ini 1,2 ini artinya dadu pertama muncul 1, kemudian dadu kedua muncul 2. Jadi kalau kita hitung NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 36 ya kan. Di sini 6, ke bawahnya juga 6. 6 kali 6 36. Lanjut, menentukan banyaknya anggota ruang sampel percobaan untuk N dadu yang dilempar. Nah, tadi untuk 1 dadu NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampel itu ada 6. Kemudian untuk 2 dadu itu adalah NS-nya adalah 36.
Nah, kalau kita lihat polanya, untuk satu dadu itu kan 6 itu adalah 6 pangkat 1. Kemudian untuk 2 dadu 36 itu kan asalnya dari 6 pangkat 2. Jika kita lihat pola ini, maka dapat disimpulkan adalah jika n dadu yang dilempar, maka ns nya itu adalah rumusnya adalah 6 pangkat n. Seperti itu. Kemudian menentukan ruang sampel percobaan gabungan satu koin dan satu dadu yang dilempar. Jadi untuk koin ini kan bisa muncul sisi angka atau muncul sisi gambar. Sedangkan dadu bisa muncul angka 1, angka 2, atau angka 3, atau angka 4, atau angka 5, atau angka 6. Nah, kalau digabung bagaimana? Nah, jika sebuah koin dan sebuah dadu itu dilempar, maka kejadian yang mungkin terjadi itu dapat dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi A1 ini artinya adalah angka, pada koinnya muncul angka, dan pada dadunya muncul angka 1. Kemudian A2 ini artinya pada koin muncul angka, pada dadu muncul angka 2. A3, A4, A5, A6, G1 sampai terakhirnya adalah G6. Berarti G6 ini adalah pada koin muncul gambar dan pada dadunya muncul angka 6. Sehingga S nya dapat dinyatakan seperti ini: A1, A2, A3, A4, A5, A6, kemudian G1, G2, G3, G4, G5, G6. Berarti NS nya atau banyaknya anggota ruang sampel itu ada 12, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, totalnya ada 12 ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi peluang teoritis kita akan pelajari di video berikutnya. Oke, dadah.